Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga keadaan kita, keadaan Bapak Ibu sekalian selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan aspek-aspek ketahanan keluarga, terutama di masa pandemi saat sekarang ini. Tentu jika kita melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, ada banyak ya aspek-aspek yang bisa dikaji, bisa dilihat dari segi mananya. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya mencoba menjelaskan 4 poin, ya 4 aspek bagaimana ketahanan keluarga di masa pandemi saat sekarang ini. Tentu yang akan saya jelaskan bukan hanya berkaitan dengan Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, namun juga kepada kakak-kakak, adik-adik yang mungkin akan berkeluarga atau belum berkeluarga. Ini sebagai informasi awal untuk bagaimana kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Baik, yang pertama adalah yang paling terdampak dalam ketahanan keluarga di masa pandemi, terutama di masa pandemi saat sekarang ini, yaitu adalah aspek sosial. Itu yang pertama. Mengapa demikian? Karena aspek sosial lah yang seakan-akan bergeser ya. Ada suatu hal yang bergeser dari aspek sosial yang memang sebelum pandemi itu menjadi kebiasaan dari masyarakat, namun pada saat pandemi harus disesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku ya. Tentu untuk menanggulangi aspek sosial ini tentu kita banyak berkomunikasi. Komunikasi tentu lebih efisien, tentu tidak hanya untuk tatap muka langsung ya. Anjuran pemerintah tentu memberikan kita bagaimana kita terus berkomunikasi sesama tetangga, sesama kolega melalui aplikasi ataupun melalui handphone. Teknologi yang canggih tentu sangat membantu kita dalam berkomunikasi kepada siapapun. Dan itu ya. Kemudian yang kedua adalah aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini bisa kita katakan sebagai aspek yang terdampak sangat besar pada kita semua, terutama bagi pekerja-pekerja yang menengah ke bawah yang menggantungkan dirinya dari makanan sehari-hari, kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, ketika dilakukan pembatasan oleh pemerintah, tentu mereka merasakan dampak yang sangat besar. Hal ini berkaitan dengan dampak ekonomi yang berlaku di Indonesia. Tentu untuk menanggulangi dampak ekonomi ini, kita bisa sebagai salah satu contoh saja, kita bisa berlaku hemat ya. Jadi apapun yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan, apapun yang kita hasilkan, gaji kita, honor kita, tentu kita bisa berlaku hemat. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman atau halaman-halaman di sekitar rumah kita untuk bagaimana menanam sayur-sayuran, obat-obatan, dan lain sebagainya. Tentu dengan adanya lockdown atau PPKM, tentu kita lebih banyak di rumah. Nah, bagaimana kita memanfaatkan waktu di rumah, yaitu dengan cara menanam sayur-sayuran, menanam obat-obatan. Tentu hal ini sangat menunjang bagaimana ketahanan ekonomi dalam sebuah keluarga itu menjadi sangat baik. Kemudian yang ketiga adalah ketahanan psikis ya. Banyak orang ketika terjadi PHK, terjadi pengurangan pekerjaan, mereka merasakan dampak yang sangat besar, terutama dalam psikis mereka. Ada yang tertekan, ada yang frustasi dan lain sebagainya. Tentu bagaimana mengelola, bagaimana upaya kita untuk mengelola psikis kita, tentu dengan cara yang pertama adalah kita harus bertawakal, sabar kepada diri kita sendiri, kemudian menasehati diri kita sendiri, menasehati istri kita, keluarga kita, bahwasanya pandemi ini tentu menjadi hal yang perlu kita sabari, perlu kita hadapi bersama-sama, perlu kita tanggulangi bersama, sehingga dengan demikian
ketahanan psikis yang ada di dalam diri kita itu menjadi terbangun dan kemudian menjadi kekuatan yang baik bagi diri